Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsihi bitaqallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa sil baiti wa shaumi Ramadan. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di RGM kali ini kita menikmati waktu yang dirindukan banyak orang, yakni waktu Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini, bertepatan tahun 2026 Masehi. Mengajak kita syukur kepada Allah SWT masih memberikan nikmat kepada kita sehat dan sempat, sehingga kita mensyukuri nikmatnya adalah sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT, kenapa kita mesti bersyukur? Karena kita tidak akan pernah mampu menghitung atas nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Di surat Ibrahim, surat 14 ayat 34 itu bunyinya seperti itu. Jika kamu menghitung atas nikmatku sekali-kali tidak bakal mampu menghitungnya. Maka sekali lagi syukur adalah keniscayaan harus kita tunaikan. Sebagaimana firman Allah mengatakan, perintah Allah, fadkuruni adkurkum waskuruli walatadkurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 152 dan 153, yang artinya adalah, ingatlah aku ingat kamu, bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Para pendengar RGM yang dimuliakan Allah SWT, nah, waktu itulah kemudian menjadi sangat penting bagi kita bersama. Karena apa? Waktu tidak bisa diproduksi kembali. Kalau ada orang mengatakan waktu adalah uang, itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diproduksi kembali. Tetapi uang bisa diproduksi. Sama juga emas, berlian bisa diproduksi kembali. Meski karena banyak yang menginginkan, yang ingin mempunyai, ingin memiliki, maka produksinya jadi terbatas, maka harganya menjadi mahal. Nah, waktu itu adalah berarti mengefektifkan, termasuk di kesempatan kali ini, Ramadan kita harus kita nikmati sebagai bagian yang Allah berikan tentang waktu kepada kita. Maka secara spesifik, Allah bahkan bersumpah demi waktu. Siapapun manusia sebenarnya dalam keadaan kerugian, kecuali dia bisa menikmati, memanfaatkan waktu. Maka syaratnya ada, namanya harus iman, harus amal soleh, harus saling berwasiat pada kebenaran, dan saling berwasiat pada kesabaran. Sebagaimana firman Allah di surat 103, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka kemudian manusia akan mengalami kerugian bahkan ada pertambahan kerugian dalam setiap detiknya ketika masih ada hasrat menyusahkan orang lain. Itu maka kemudian menjadi rugi, ada pertambahan kerugian dalam setiap waktunya, kecuali sekali lagi, kecuali iman, kecuali amal soleh, kecuali saling berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat pada kesabaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, momen inilah menjadi sangat penting ketika ini bagi Muhammadiyah itu sudah tanggal 2 hari ini, tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah. Walaupun secara nasional kemudian pemerintah itu 1 Ramadan adalah hari ini hari Kamis, itu 1 Ramadan 1447 Hijriah. Tapi tidak masalah dengan kita. Perbedaan adalah keniscayaan harus kita syukuri. Maka bagaimana kita memahami tentang keragaman, keberagaman, ini adalah menjadi sangat penting. Dan itu adalah modal kita bersama.
Sebagaimana ketika berangkatnya hari Rabu tanggalnya 18 Februari 1 Ramadan yang ini adalah Muhammadiyah, juga sebagaimana yang terjadi di Arab, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, itu adalah hari Rabu 1 Ramadannya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan ini saya akan sampaikan ini sekaligus karena momen ini adalah momen hari pertama untuk secara keseluruhan. Maka kemudian hari ini adalah bagaimana kewajiban tentang kewajiban puasa Ramadan ini. Ini menjadi sangat penting bagi kita bersama. Sebagaimana saya nukilkan firman Allah tadi di surah 2 ayat 183. Para pendengar sudah sangat hafal surat ini karena selalu dimunculkan ketika awal bulan Ramadan, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, konteks ini menjadi sangat menarik bagi kita bersama. Jadi muaranya kepada yang namanya perintah puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Maka ada dua kata kunci di situ. Yang pertama adalah puasanya, yang pertama adalah puasanya, yang kedua adalah bertakwanya. Konteks ini nggak bisa dilepaskan, ada puasa dan ada takwa. Ingat, puasa bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman yang diwajibkan oleh Allah sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelumnya, itu maka kemudian puasa itu menjadikan sehat. Nah, orang berpuasa itu adalah orang sehat. Sebagaimana diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya, namanya sumu tasihu, berpuasalah niscaya sehat. Jadi orang berpuasa itu adalah orang sehat. Orang berpuasa menjadi sehat, menjadi lebih sehat. Ini penting sekali. Nah, konteks kita sehat itu sebenarnya bukan hanya fisik kita, bukan hanya sehat fisik atau jasmani, tetapi juga ada sehat nafsani, ada sehat ruhani. Nah, ini adalah berarti kesehatan itu paling tidak ada 3 macam: sehat jasmani, sehat nafsani, dan sehat ruhani. Ini penting bagi kita bersama. Nah, kemudian konteks namanya bertakwa. Bertakwa itu adalah sebuah kesadaran tertinggi, tidak bisa bim salah bim sekali jadi, tetapi perjuangan terus-menerus yang dilakukan tanpa mengalami pemberhentian. Itulah namanya ketakwaan. Ingat, ketakwaan itu sendiri adalah puncak pintu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam rangka kepasrahan total kepadanya. Maka ketika bicara takwa itu adalah pintu ke-9 kepasrahan total kepadanya. Satu, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur, yang ketiga adalah tawadhu, rendah hati. 1, 2, 3 itu adalah hablum minafas, namanya diligent, cahaya ketekunan. Yang keempat adalah namanya husnudon, kelima adalah amanah, keenam adalah silaturahim. Itulah yang disebut namanya hablum minanas atau compassion atau cahaya kasih sayang. Dan yang ketujuh, 8 dan 9 adalah namanya tawakal, ada ikhlas, dan ada takwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muara takwa itulah yang kita rindukan bersama sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat 49 ayat yang ke-13. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, diciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh untuk saling mengenal, untuk ta'aruf. Dan Allah secara tegas, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Yang ketiga adalah takwa itu adalah memiliki kesadaran ketuhanan. Kita harus sadar sebelumnya bahwa Tuhan itu adalah Maha Hadir. Allah itu adalah omnipresent. Ketika Allah Maha Hadir, Allah adalah omniscient, Allah adalah Maha mengetahui.
sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surah 57 surat Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, bagian ayat itu mengatakan wa huwa ma'akum ainakum ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu adalah beserta kamu sekalian dimanapun kamu berada, maka Allah Maha melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, inilah ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka menggapai ketakwaan kita kepada Allah SWT lewat pintu berpuasa kita. Ingat, puasa adalah pribadi betul. Siapapun tidak mengerti, tidak bisa melihat orang berpuasanya, apalagi sampai menilainya. Oh, fulan itu puasanya lebih bagus. Oh, fulannya itu lebih bagus lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang tahu tentang puasa adalah dirinya sendiri dan Allah SWT. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa seluruh amal ibadah adalah untukmu kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang memberikan balasannya. Kiranya itu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, renungan sore hari ini kita dalam rangka menggapai keberkahan lewat pintu puasa kita. Ingat, puasa Ramadan itu menjadi bagian penting dan adalah sebutan Ramadan. Nabi mengatakan banyak sekali sebutannya. Ada bulan barokah, ada bulan ampunan, ada bulan berbagi, dan seterusnya. Nah, saya kira itu banyak kurangnya tentu saja saya mohon maaf, dan mudah-mudahan penjenengan semua para pendengar senantiasa sehat, terjaga kesehatannya dan selalu dalam keberkahannya. Wa fika barakallah. Mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kita semuanya dan kita bisa menggapai ketakwaan lewat pintu puasa kita yang kita kerjakan dalam 1 bulan penuh perjalanan kita ke depan. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrum wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.